Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 29 September 2022, Pesta Para Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Injil Yohanes hari ini mengisahkan tentang pertemuan antara Natanael dengan Sang Rabi. Dalam pertemuan ini, Yesus melihat kejujuran hati Natanael karena ingin bertemu dengan Sang Guru untuk mengikutinya tanpa memiliki intensi lain. Natanael adalah seorang Israel sejati karena percaya bahwa Mesias adalah penyelamat. Buktinya, ia datang mencari Yesus dengan harapan akan keselamatan. Perkataan Yesus membuatnya sadar bahwa tak ada seorang yang bisa mengenal siapa dirinya kecuali Allah. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Maka ia berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepalsuan dan kejujuran merupakan dua kebajikan yang saling bertentangan, di mana satu berujung pada kejahatan dan satunya lagi pada kebaikan. Dalam hidup, kita sering dihadapkan di antara dua kebajikan tersebut. Keduanya bagaikan rel kereta api yang tak akan menyatu, namun berjalan bersama di dalam kehidupan kita manusia. Kejujuran membuat kita menjadi bebas dalam berelasi, bekerja, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, kepalsuan hanya membuat kita semakin licik serta membelenggu kita di dalam kebohongan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini merupakan sebuah ajakan untuk melihat kembali atau mengoreksi diri kita masing-masing, melihat kembali relasi kita dengan sesama. Apakah relasi yang terjalin ada kepalsuan atau kejujuran? Kejujuran sangat diperlukan dalam berelasi, entah dalam persahabatan, kekeluargaan, pekerjaan, dan lain-lain. Kebajikan ini membawa kedamaian, keharmonisan, dan kepercayaan dalam hidup. Kepalsuan merupakan buah dari keegoisan, kemunafikan, dan ketakutan.
kebajikan ini hanya membawa kita semakin dijauhi sesama serta hilangnya kepercayaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang Kristiani yang sejati diperlukan satu kebajikan, yaitu kejujuran. Jauhilah kepalsuan, karena hidup yang mendua hanya membuat kita semakin terlarut di dalam kehancuran. Pilihan hidup mendua membuat identitas kita sebagai Kristiani ternodakan karena baik di hadapan sesama, namun jahat di belakangnya. Dengan demikian, undangan untuk menjadi Kristiani yang sejati adalah undangan hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Pesta ini dirayakan gereja untuk bersyukur atas karya keselamatan Allah yang dilaksanakan melalui para malaikat agung. Para malaikat agung membantu manusia sampai pada keselamatan. Mereka mewakili hal yang paling dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, yaitu pergulatan, perutusan, dan kesehatan. Kita bersyukur bahwa melalui malaikat agung kita diberikan pertolongan dalam pengalaman yang mendasar untuk percaya dan berharap kepada Allah satu-satunya sumber keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Dalam pergumulan memilih yang baik dan jahat, mengambil keputusan akan arah hidup atau perutusan, dalam kerapuhan dan kelemahan karena sakit jasmani maupun rohani, malaikat agung Santo Mikael, Rafael, dan Gabriel senantiasa mendampingi kita. Kita tidak sendirian berjalan dalam peziarah hidup kita di dunia ini. Marilah berdoa. Ya Bapa, utuslah malaikatmu melindungi, menerangi, dan membimbing kami. Sucikanlah jiwa raga kami, agar kami pun dapat meneladan hidup suci para malaikat, dan lindungilah kami dari segala yang jahat, serta bimbinglah kami kepada kehidupan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.